di video kali ini kita akan membahas mengenai negara di Asia Tenggara yang dijuluki sebagai Kingdom of Unexpected Treasure. Nah, kira-kira nih kalian tahu nggak mana negaranya? Nah, kalau belum tahu, mari yuk kita simak video berikut ini. Nah, Brunei Darussalam ini terletak di sisi utara pesisir Pulau Kalimantan. Nah, kemudian dikelilingi oleh negara Malaysia dan di utaranya sendiri itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, sedangkan lokasi absolutnya sendiri Brunei Darussalam itu terletak di 4 derajat hingga 5 derajat lintang utara dan 114 derajat hingga 115 derajat bujur timur. Nah, Brunei Darussalam ini memiliki 2 daratan utama yang dipisahkan oleh daerah Limbang di Sarawak, Malaysia. Nah, kedua daratan utama tersebut dibagi lagi menjadi 4 distrik. Di sebelah timur itu namanya distrik Temburong, sedangkan di sebelah barat itu dibagi lagi menjadi 3 distrik. Pertama itu Brunei Muara, dan yang di tengah itu ada Tutong, dan yang ketiga yang paling selatan itu distrik Belait. Brunei Darussalam ini memiliki bentuk negara kerajaan, kemudian ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Nah, luasan negara Brunei Darussalam ini tidak lebih luas loh daripada Provinsi Banten, yaitu 5.765 km persegi. Berdasarkan data kemlu.go.id pada tahun 2019, jumlah penduduk di Brunei Darussalam itu hanya 459.500 orang saja loh. Nah, kita akan membahas kenapa Brunei Darussalam dijuluki sebagai negara Kingdom of Unexpected Treasure, yang berarti sebagai negara dengan harta karun tak terduga. Kira-kira kenapa ya? Julukan ini lantaran Brunei Darussalam merupakan negara kaya tetapi wilayahnya kecil. Pada tahun 2022, Brunei Darussalam menduduki peringkat 10 negara terkaya di dunia versi Global Finance Magazine. Lalu, dari mana sumber kekayaan Brunei Darussalam berasal? Walaupun wilayahnya kecil, negara ini memiliki sumber minyak mentah dan gas alam yang melimpah. Dilansir dari US Energy Information and Administration, hasil dari ekspor sumber daya tersebut menyumbang 60% dari produk domestik bruto Brunei Darussalam. Nah, sejarah eksplorasi minyak bumi di Brunei Darussalam dimulai pada abad ke-20 dengan ditemukannya ladang minyak bumi pertama di Seria pada tahun 1929. Sejak saat itu, industri minyak dan gas telah menjadi tulang punggung perekonomian Brunei Darussalam. Nah, satu-satunya perusahaan yang mengelola kilang minyak di Brunei adalah BSP atau Brunei Shell Petroleum, sebuah perusahaan patungan yang dimiliki dalam jumlah yang sama oleh pemerintah Brunei dan juga oleh Royal Dutch atau Shell. Nah, Brunei sendiri terus mengembangkan teknologi dan infrastrukturnya untuk mendukung produksi minyak dan gasnya. Platform penguburan di lepas pantai dan pabrik LNG menjadi contoh bagaimana Brunei menggunakan teknologi canggihnya untuk mempertahankan diri di pasar global. Pendapatan dari gas dan minyak bumi ini tidak hanya memperkuat ekonomi negara Brunei Darussalam, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari warganya.
Brunei memiliki salah satu sistem pendidikan dan kesehatan terbaik di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar dibiayai oleh pendapatan minyak. Selain itu, pemerintah Brunei juga menggunakan pendapatan dari minyak tersebut untuk mendanai program sosial dan infrastruktur untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan Brunei Darussalam menjadi negara yang kaya. Pertama adalah stabilitas politik, di mana lingkungan ini menjadikannya aman dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Yang kedua adalah sistem pajak yang menguntungkan, di mana tidak ada penghasilan pajak untuk pribadi. Yang ketiga merupakan cadangan devisa yang kuat, sehingga dapat mengatasi fluktuasi dari ekonomi global. Yang keempat adalah infrastruktur yang maju. Yang kelima, Brunei berperan aktif dalam perjanjian perdagangan internasional sehingga memperluas akses pasar dan peluang investasi. Berdasarkan dari data Oil dan Gas Journal, cadangan minyak bumi di Brunei Darussalam pada akhir tahun 2020 mencapai 1,2 miliar barel. Nah, karena pendapatan utama Brunei Darussalam ini berasal dari minyak bumi dan gas alam yang semakin menipis dan habis karena tidak dapat diperbarui, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Brunei Darussalam di masa yang akan datang. Karena hal itu, perlu adanya upaya yang harus dilakukan negara ini ke depannya untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama adalah diversifikasi sektor ekonomi dengan cara mengembangkan sektor-sektor non-minyak dan gas bumi, seperti pariwisata, manufaktur, dan teknologi informasi, agar menciptakan sumber pendapatan yang beragam bagi negara. Yang kedua, membuka kesempatan untuk investor asing masuk untuk membangun bisnis di Brunei Darussalam. Yang ketiga, membangun energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Keempat, dengan memperkuat pendidikan dan juga pelatihan. Yang kelima, dengan mempromosikan pariwisata Brunei Darussalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.